ya. Iya ini, kalau kaitannya dengan Ibu pernah dengar istilah HOTS nggih? HOT itu apa sih Bu? HOT itu Bu? Berpikir tingkat tinggi Pak. Maksudnya gimana itu? Berpikir tingkat tinggi itu pikirannya di loteng begitu atau gimana? Enggak. Atau apa sih itu kepanjangannya HOTS itu? High order thinking skill Pak. Nah, ya. Berpikir tingkat tinggi. Itu maksudnya gimana tingkat tinggi itu? Atau apa yang membedakan satu pemikiran, satu statement, satu pertanyaan itu disebut ia high order thinking ataukah dia low order thinking itu seperti apa ya? Apakah kalau pertanyaan untuk anak kelas 1 itu selalu low, kalau anak pertanyaan kelas 6 itu selalu high ataukah begitu? Seperti apa itu? Kalau high thinking itu lebih ke mengidentifikasi seperti itu Pak. Tapi kalau low kan mengingat, contohnya mengingat, lebih ke mengingat. Jadi kalau ya high order thinking enggak butuh menjabarkan, ingatan. Pak. Lebih menjabarkan. Iya. Kalau misalnya ada pertanyaan. Ada pertanyaan, tahun berapakah Nabi Muhammad meninggal dunia? Atau tahun berapakah tahun Nabi Muhammad itu lahir? Itu pertanyaan low atau high? Mengingat low, Pak. Kenapa kok begitu? Lebih ke mengingat, Pak. Oh, mengingat ya. Jadi kalau mengingat ya. Kalau begini. Mengapa Rasulullah menerima tawaran perjanjian Hudaybiyah? Lebih ke high, Pak. Begitu high order ya. Baik. Karena itu tolong Ibu kasih contoh satu lagi pertanyaan, pola pertanyaan yang itu mencerminkan high order thinking skill. Contohnya Pak. Bagaimana penerapan moderasi beragama seperti itu, Pak? Bagaimana penerapan moderasi beragama di Indonesia ini? Ya, oke lah. Nah, waktunya nggak cukup ya. Sekarang Pak Ibu. Sudah kelihatan, Bu? Sampun, Pak. Nah. Coba silakan Ibu baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Qul innamal ilmu indallah wa innama ana nadhirum mubin. Iya, baik. Wa yaquluna ya. Wa yaquluna. Ku itu bacaan apa, Bu? Matobi'i, Pak. Kenapa matobi'i? Karena ada wawu sukun sebelumnya domah. Kalau hadzal wa'du. Hadzal wa'du itu idhar komariah, Pak. Idhar komariah. Yang huruf komariah itu yang mana, Bu? Al wa'du. Wawu sebelumnya alif lam. Yang dimaksud itu alnya atau wawu atau zalnya? Wawu sebelumnya ada lafadz alnya. Ya, jadi yang disebut huruf komariah itu huruf wawu, Pak. Huruf idharnya itu yang mana? Wawu ya. Wawu. Baik, Ibu tadi membaca kemudian kuntum. Kenapa kuntum? Karena kan tulisannya kuntum, Bu. Kuntum itu ikhfa, Pak. Ikhfa apa, Bu? Nggih. Ikhfa hakiki. Ikhfa ada berapa, Bu? Ada ikhfa hakiki, satu lagi ikhfa apa, Bu? Maaf, Pak, lupa, Pak. Ikhfa syafawi, oke ya. Oh iya. Kuntum shadiqin. Ibu membaca tum so itu bacaan apa, Bu? Idhar syafawi, Pak. Idhar syafawi. Ada idhar syafawi, ada idhar halqi. Kalau itu idhar syafawi kenapa, Bu? Kok bukan Soalnya mem sukun bertemu shad, Pak.
Iya, karena mem sukun. Hukum mem sukun itu izharnya Syafi'i. Oke, satu aja lagi aja. Ibu tadi membaca innama ana nanti. Kenapa Bu? Kok nanyanya kok Ibu baca pendek kenapa Bu? Karena bukan huruf mata. Karena huruf Yang mana Pak? Yang pertama apa yang kedua Pak? wa innama bentar, pertanyaan saya ulangi lagi. Ibu tadi membacanya gimana itu? Wa innama ana nadhirum mubin. Kata ana itu nanya Ibu baca panjang atau pendek? Dua ketukan pendek Pak. Kenapa Ana. Pak pendek? Panjang atau pendek? Panjang itu matobi'i Pak. Nah ya, itu panjang atau pendek? Itu kan Panjang ada, Pak. Panjang. Kan ada alif, sebelumnya kan fathah. Iya, panjang Pak, maaf. Berarti bacanya wa innama ana nadhir gitu. Nggih, wa innama ana nadhirum mubin. Ibu kan bacanya kan tidak panjang, kan pendek Ibu. Ibu tadi bacanya kan wa innama ana nadhirum. Yang benar sebenarnya panjang atau pendek, Bu? Yang ana apa amanya, Pak? Ana. Ananya panjang, Pak. Panjang karena apa? Matobi tadi ya? Iya. Ya. Ya. Nanya itu pendek Bu ya. Karena na itu termasuk bacaan gharib ya. Jadi setiap ana nanya dibaca pendek kecuali anaba, anasya, anamila begitu ya. Nggih. Kalau ana maksudnya ana itu domir mutakallim itu dalam Al-Qur'an dibaca pendek ya, dibaca pendek. Nggih, Ya, Pak. Kalau baik, ada terima kasih. Nggih, Pak. Kita cukup untuk Bu Aminatus Zahra. Terima kasih. Ini sudah azan di sini, tapi kita boleh kasih aplaus untuk Bu Aminatus Zahra. Baik. Terima kasih. Selanjutnya silakan persiapan Ibu Ani Kharidah. Ibu Ani Kharidah. Bisa dibuka Bu ya. Ini masih ada waktu 10 menit, mudah-mudahan nanti cukup ya. Bu Aminah bisa ditutup aja nggak apa-apa. Bu Aminah bisa ditutup Bu Aminah. Baik, sekarang Bu Ani Kharidah. Bu Ani Kharidah. Di tempat Ibu sedang azan Bu ya? Ya, Pak. Maaf. Ya, enggak apa-apa. Ya, memang saya sama kan. Tapi enggak apa ya, kita lanjut aja ya. Ya, Pak. Enggak apa-apa. Nanti kalau saya mau ngimami nanti kita break sebentar aja. J. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim untuk Ibu Ani Kharidah ya. Ya, Pak. Bu Ani Kharidah. Kalau Ibu sedang ngajar ya, lalu kemudian anak-anak itu kayaknya malas begitu ya, atau anak bosan atau sudah enggak suka. Kira-kira apa yang Ibu lakukan itu? Menarik Pak, memberikan ya sejenis ice breaking, tapi enggak harus yang anaknya itu biar menanggapi bisa menangkal lagi gitu Pak. Bisa dengan tepuk, dengan lagu sesuai apa yang materi kita yang diajarkan pada saat itu. Ibu pernah menggunakan strategi apa Bu? Kalau anak-anak itu kalau pasif gitu ya, karena kalau pasif itu biasanya kan cenderung ngantuk ya. Sebab anak yang ngantuk itu karena pasif itu. Kan ada strategi unik. Pernah dengar Ibu ya strategi active learning ya? Apa Pak? Strategi active learning. Active learning. Pernah ya? Ibu pernah menerapkan nggak begitu itu? Belum Pak, kan di SD saya itu termasuk SD yang di pedalaman gitu Pak, belum masih jaraknya di tengah hutan, tapi sudah. Oh gitu, di mana Ibu itu di mana Bu? Kok di tengah hutan? Saya di Bangunrejo Kidul Pak, Kedunggalan Pak. Itu mana itu? Ponorogo atau mana itu? Kedunggalan Pak, Ngawi. Oh Ngawi ya? Ya, itu deket tol Pak. Jadi kayak nggak kelihatan kalau ada SD di situ. Oh gitu ya, karena terhalang oleh tol itu ya. Ya, taraf anaknya Tapi kan, juga ya menengah ke bawah Pak. Ya. Jadi masih di desa. Tapi kan harusnya Bu Ani kan tidak terhalang menggunakan strategi pembelajaran aktif itu, tidak harus di kota atau di mana. Jadi Ibu bisa menerapkan itu.
Misalnya Ibu, jadi karena kalau tidak pakai itu, berarti Ibu selama ini pakai ceramah saja, Bu ya? Enggak, Pak. Sebelum pembelajaran biasanya saya memberikan yang kemarin, terus diajak diskusi apa materi hari ini.